Hasibuan, sinematografer Pak Ical Tanjung, penata artistik Dennis Sutanto. Silakan kami persilakan langsung duduk. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman. Yes, langsung saja kita akan undang jajaran pemeran. Ini sesuai dengan abjad ya. Everyone please welcome Abimana Arya Satya, Almanzo Konoralma. Siap. Amin ya emang. Amin. Arswendi Bening Suara. Hai Bapak, boleh kita berikan tepuk tangannya. Dan juga inilah dia Danang Suryonegoro, Dewa Dayana, Endi Arfian, Faiz Fisal, Haidar Salis, Pak Ci Hoyuang, Kiki Narendra, Bapak kita, Bapak Pembangunan Indonesia, Bapak Lukman Sardi, teteskan kita guys. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Ustadz Mike Lukong. Let's go. Everyone please welcome Morgan Oy, Chef Tora Sudiro, dan inilah dia, boleh sekali lagi dong teman-teman kita berikan tepuk tangan luar biasa. Hihi, mana tepuk tangannya? Halo semuanya. Amin. Kok jadi deg-degan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Kalau ditanya tentang eksplorasinya, seorang Joko Anwar itu kan tiap dia bikin karakterisasi terhadap sebuah karakter, dia tuh udah nyiapin ada yang namanya karakter sheet gitu kan. Nah, dia bikin karakter sheetnya seperti apa dari kita semua masing-masing karakter. Udah gitu, abang juga terbuka untuk diskusi gimana cara ngedevelop si karakternya lebih untuk bisa lebih dapat dari apa yang dimau sesuai dengan visi abang kan. Terlepas dari itu, ada beberapa hal yang membuat karakternya semakin tegas, penegasan karakternya di mana itu juga sedikit banyak based on my personal experience gitu kan. Salah satunya kayak summoning, kayak manggil trauma-trauma di masa lalu gitu kan. Terus dari historical backgroundnya, makanya kenapa bisa se-eksploratif itu karena ada banyak faktor yang membuat Tokes lucu itu ya. Terkait kan lucu. Jadi ya hal-hal apa ya, aspek-aspek tadi yang saya sebutkan yang membuat karakternya bisa sangat menjadi hidup seperti apa yang diharapkan oleh sang sutradara. Itu aja, terima kasih. Oleh netizen sebagai pemberontak, tidak pro pemerintah. tidak pro pemerintah, bagaimana? Saya akan menjawab atas nama Darto. Ini anak gue nanti. Enak ya? Iya. Pertanyaannya apa ya Mas? Itu gimana kalau misalnya ntar habis orang-orang yang nonton, wah ini nggak pro pemerintah nih, yang main-main nih, gitu. Diserang buzzer. Gak apa-apa, mereka akan bikin engagement naik, berarti akan ada endorsement. Habis itu, gak usah tepuk tangan, yang tepuk tangan juga belum tentu udah dapet endorsement. Ya kalau diserang ya mau gimana ya, bebas lah. Ya karena kan ini kan bentuk karya bersama. Nah, saya akan minta teman-teman saya tuh maju juga. Itu kan kalau dari Enggak. Jadi Mas kelihatan saya kan, saya duduk aja ya. Iya, jadi ya kalau mereka mau nyerang nggak apa-apa, tapi sebelum nyerang nonton dulu. Terus sebelum ngomong nonton dulu. Jadi nonton dulu yang penting. Jadi kalau 60 juta orang mau marah-marah, Boleh Bang. nonton dulu. Nanti kan ada Ghost in the Shell musikal, ada Ghost in the Shell itu super. Seri, jangan lupa Mas. Seri. Karena kan Novel. Kalapas gimana caranya jadi kalapas itu kan butuh digali kan. Gimana semua kita masuk penjara itu butuh digali, itu butuh mereka yang benci asal nonton. Gitu, jadi nggak ada masalah. Kalau saya nggak ada masalah. Oke, ini dari gelandang depan. Dari Hidup depan Pak Darto.
Kalau dari gelandang belakang gimana? Kalau aku udah tutup skede, sisi Sabunan sendiri hai. Gebiar. Oke. Tuh, boleh ya? Miftah ini selain penari, dia juga sebenarnya profesinya adalah Saya tarot reader. pembaca tarot. Langsung dibuka di depan siapa yang mau dibaca tarot. Boleh ya, gabung ke website saya. www.legacysultan.com. Perlahan namun pasti ya dia jualan. Oke. Juga bisa ditanya nih teman-teman. Jadi kalau untuk mengikut konteks ini tidak susah karena situasi di Indonesia tidak beda daripada Malaysia. Dia nggak pro pemerintah Malaysia juga ternyata. Aku provok ya. Ya jadi tidak susah mau paham skrip itu. Skrip ini bila Bang Joko bagi saya baca dalam 2 jam ya, habis. Karena dia senang mau hafal. Itu konteks, semua saya boleh relate, senang saja. Jadi kalau segi acting, saya tidak perlu buat persiapan apa-apa karena peran itu saya. Ya bila Bang Joko menelpon saya masih di dalam penjara. Jadi, oke. Ya begitu. Itu lagi teman-teman semua. Bajunya keluar itu. Kayak gitu. Masa coba buktikan? Kenapa pertanyaannya? Untuk teman-teman di sini ngilu nggak gitu ngelihat film ini sendiri gitu. Oh iya, untuk teman-teman di sini ngilu nggak? Bukan untuk Lo maksudnya? lu ngilu nggak? Berdiri. Berdiri Aduh, ya. udah umur segini udah mulai berat untuk berdiri. Udah mulai susah untuk berdiri. Apa tadi? Ngilu sih, ya senang aja sih gue malah bangga gitu di make upin kayak gitu. Gue belum pernah di make upin sampai bolong-bolong gitu, apalagi yang make upin Novi. Aduh, gue sayang banget sama dia. Gak boleh. Tapi keren kan? Keren kan? Suka gak? Ya udah, mulai besok aku kan pakai make up itu terus. Bikin orang ngilu ntar. Thank you banget. Kita pengen dengar closing statement dari Sampaikan maaf kita ke teman-teman yang nggak bisa masuk karena overbook. Tentang proses kreatif ini kita announce tahun 2018. Kita tetap develop ceritanya. Kita berharap dari 2018 ke 2025 itu Indonesia membaik, ternyata enggak. Iya nggak sih? Salah nggak sih? Nah, terus kita mencoba untuk encapsulate dalam satu film Ghost in the Shell ini Indonesia. Kalau kita mau bicara soal Indonesia, bagaimana filmnya bisa merepresentasikan Indonesia. Satu kata yang keep popping up ketika kita mendevelop cerita ini adalah absurd. Jadi Indonesia itu saking absurd banget, jadi kita nggak tahu gimana lagi kan. Maksudnya korupsi ratusan triliun gitu, kita semua tenang-tenang aja kan, udah kayak absurd banget. Jadi aku mencoba membuat skenario-nya juga bisa mengcapture itu gitu. Tapi ada satu tone yang kita pertahankan. Jadi kita nggak mau film ini berakhir dengan hopeless, karena kita sebagai manusia seperti kata Pendi di film ini pasti masing-masing dari kita ada purpose-nya gitu ya. Tapi kita belum tahu apa sekarang. Mungkin kalian udah, tapi aku nggak tahu, belum masih mencari ini. Tapi kita kepingin tone-nya itu nggak hopeful sampai kita delusional gitu ya. Karena banyak sekali challenge yang harus kita hadapin. Tapi nggak 100% loss. Jadi proses kreatifnya kita dasarkan ke Indonesia is absurd. Jadi tonal change dari film ini kadang-kadang happy, komedi, kadang-kadang horor. Karena memang seperti itulah cerminan dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Penjaranya sendiri adalah negara, dan semua napi-napi itu adalah WNI kita. Karena apa? Kita nggak bisa kabur. Cuman beberapa orang aja punya privilege untuk kabur. Misalnya Prakasa Kita Booming, dia punya privilege untuk bisa keluar dari penjara. Tapi kan nggak semua orang Indonesia bisa keluar dari penjara. Not everyone bisa kabur aja dulu. Kalau kita, most of us, hashtagnya adalah mau kabur kemana? Karena kita semua ada di penjara. Gitu kira-kira.
kru film dan pemain film aja yang bisa nunjukin skill mereka dan bakat mereka di sini, tapi juga sering kali kita lupa bahwa kita punya ilustrator yang luar biasa di Indonesia. Kiprah mereka di dunia itu luar biasa, dan kita mengundang 6 orang ilustrator untuk bekerja sama dengan kita, berkolaborasi untuk Ghost in the Shell. Jadi setiap kematian itu didesain oleh 1 orang ilustrator, dan mereka adalah ilustrator yang sudah banyak bekerja di luar negeri, tapi namanya mungkin sebagian kecil aja yang tahu. Bahkan mereka sudah membuat ilustrasi buat beberapa brand besar seperti DC, Marvel gitu ya. Dan mereka kita tampilkan di sini karena kita kepingin Ghost in the Shell bisa menjadi showcase untuk semua orang-orang yang bertalenta. Skripnya Reaksinya gimana? reaksinya gila luar biasa gitu, ternyata begitu ya hidup di negara ini. Ya berdiri, oke. Ya. Ya, saya bantu ya. Saya bantu ya. Berdiri juga, berdiri. Yang dibilang berdiri semua ini jadinya. Tadi katanya dulu. Gimana berdiri? Oke, berdiri semua. Gimana Maksudnya Bang? Ya. golden scene itu yang fighting scene. Ya. Maksudnya, oh yang itu. Quite a challenge ya pertama kali ya. Quite a challenge karena kita harus mix a lot of nggak bisa dilihat dari fighting scene-nya aja, karena scene itu keseluruhan tuh kita take cukup panjang tuh dari awal keluar sel ya, Jok ya. Iya, 15 menit di film. Iya, panjang sekali. Itu scene panjang sekali sebetulnya. Scene itu satu scene tapi ada berapa halaman? 14-15 halaman. 15 halaman, dan take-nya itu sebetulnya keseluruhan. Run Dari through gitu, awal run keluar itu sampai run through. Dan dia banyak beberapa sekuen ya. Kita tahu nggak cuma sekuen fighting, tapi kita tahu ada komedi, balik lagi ke drama sebetulnya. Itu sebetulnya praktisnya cukup memakan waktu kita. Cukup memakan waktu karena ya itu gue belajar juga dari Bang Abi, kayak ternyata fighting sequence-nya ada di sini, ada comedic timing Iya, juga. fighting komedi itu sangat berbeda dengan fighting yang impactful doang, karena fighting komedi harus ada expression yang comical untuk menambah kesan komedinya. Itu cukup sulit. Saya merasa pertama kali baca, kesan saya ini akan menjadi kerja keras, dan ternyata benar. Betul sekali, betul Abang. Terima kasih Mas. Iya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan saya mau bertanya 2. Pertama, buat Aming, sangat mengapresiasi apa yang Aming lakukan selama di film. Itu eksplorasinya gimana bisa sampai Personal ya, artinya kalau misalnya kita bikin personal berarti kita kayak berbicara gitu, tapi kita nggak mau itu jadi sesuatu yang self-centered. Kita bikin film di Kamenz Pictures, tujuannya adalah untuk menggaungkan kemuakan kalian. Jadi sebenarnya ini adalah kemuakan kolektif ya. Jadi kalau kita lihat di sosial media setiap hari, nggak perlu algoritma, tapi semuanya pasti terimbas dengan segala sesuatu yang bikin kita jengah setiap hari membaca berita tentang policy. Dan masalahnya lagi, rakyat itu tidak punya teladan. Jadi kita bingung juga mau meniru siapa gitu. Cuman seperti yang diceritakan dan dikatakan oleh salah satu Polsus pas di ending, kita mungkin bisa hopeless, tapi nggak boleh hopeless 100%. Karena apa? Pasti ada 10% dari orang Indonesia yang masih harapan, dan mudah-mudahan kita semua di sini adalah bagian dari 10% itu, harapan untuk Indonesia. Gitu. Karena kita sering melabeli sesuatu sebagai hantu, ancaman gitu. Kalau ada sesuatu yang kita nggak paham, kita label sebagai sesuatu yang menjadi ancaman. Sama halnya kayak pemerintah mungkin nggak paham sama rakyat, mereka anggap rakyat sebagai ancaman. Jadi we are the ghost gitu. Makanya posternya, kalau teman-teman lihat poster Aming yang toke itu, toke is the hantu, tapi di dalamnya kan ada kita, gitu kan. Jadi bagaimana orang melihat dari luar, penguasa misalnya melihat rakyat ya sebagai hantu. Padahal kita ada di sebuah sistem yang sakit. Gitu. Jadi kalau dinamakan hantunya apa, teman-teman lihat setiap kali ada korban yang akan meninggal, hantunya itu kan akan menjelma
seperti apa? Seperti manusia, tapi manusia seperti apa? The worst version of a human being. Jadi hantunya siapa? Hantu adalah kita in our worst state gitu, dalam kondisi terburuk kita ketika kita sangat negatif, kita hopeless, kita corrupt. That's our ghost. Gitu. Yes. Putar di Sukamiskin boleh juga, Rul. Ya, siap. Ya. Yes. Atau kalau mau diputar di Senayan? Boleh. Sama Boleh juga. nobar kalau gitu ya, suka miskin sama Senayan gitu ya. Atau yang dulu Senayan sekarang di Sukamiskin. Nah, Senayan itu juga boleh. Pokoknya semua mohon tolong dibantu Bang Arul. Sama kalau misalnya teman-teman pada mau di ruang nih kayaknya Bang Arul. Udah bicara bikin curang, udah Arul jangan provokatif. enggak, itu biasa. Arul ini teman baik saya dari dulu, selalu support. Untuk kenapa lagu Cicak-Cicak di Dinding tidak ada di filmnya, karena kalau kita melihat lagu Cicak-Cicak di Dinding itu lagu children song ya. Pertama aku mau ngomong dulu kenapa kita pakai Cicak-Cicak di Dinding untuk trailer dari film Ghost in the Shell, karena children song itu kita, kalau misalnya kita dengar cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Kan ini ngomong soal apa? Ngomong soal predatory, ya kan? Ada makhluk yang lebih kuat dan dia memangsa makhluk yang lebih kecil gitu. Sebenarnya kita pakai karena ini mewakili dari spirit dari film ini, bahwa ini tentang bagaimana sistem yang mengenable orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih besar untuk bisa memangsa yang lebih kecil. As simple as that. Kenapa kita cari lagu Cicak-Cicak di Dinding? Yang kedua alasannya karena kita cari lagu Tokek-Tokek di Dinding nggak ada. Kegedean. Jadi kita pakai Cicak-Cicak di Dinding. Nomor 2 tadi apa, Rul, pertanyaannya? Udah habis. Oke. Siap. Thank you. Thank you Bang. Dan Andy Arfian. Andy mana Andy? Andy berbeda ya mukanya dari film ya teman-teman. Di film glowing di sini ya, lebih emas. Oke. Kita waktu itu sangat khawatir banget karena apa? Jognya kan Indonesia banget ya. Kita berpikir bahwa aduh gimana ya nanti kalau misalnya kita bawa ke Berlinale, pertama kali diputar untuk public, untuk global audience pula, dan film kita kena bash gimana? Kan takut kena imbas ke Indonesia, nanti audiens Indonesia akan merasa bahwa film ini nggak bagus dan sebagainya. Ya biar pertama kali kita tayang itu, jadi kita datang. Bahkan ketika kita melihat ada poster besar di pinggir jalan, itu kita nggak fully bisa kayak, ih keren banget di film kita, karena deg-degannya deg-degan banget. Sebetulnya pertanyaan itu pertanyaan yang sama sih ya. Awalnya juga saya mempertanyakan itu, bagaimana jika mereka nggak relatable sama materi yang di deliver gitu. Apalagi setelah melihat yang datang, lebih takut lagi saya karena mix of culture, mix of age. Ada ibu-ibu yang 80-90 tahun dengan suaminya, ada anak remaja mahasiswa Meksiko, ada dari Prancis. Wah ini random banget ya Joko sampai annoyed juga sih tiap saat saya bilang. Dan Abi tuh gini, Jok ini random banget nih orangnya. Terus gimana? Ya, terus gimana orang nonton? Ya gimana? Ya kita kasih ke sini. Tapi sebetulnya menjadi tempat yang cocok untuk tes film. Iya. Tes market pertama, terus ternyata pas mereka masuk duduk, ya ternyata joke itu sebetulnya bisa ke deliver dan ternyata bisa beda-beda impactnya bisa beda-beda ke orang-orang ini. Bahkan beberapa dialog pertama yang nggak lucu, kayak misalnya karakter Marisa Anita Nelfon sama Rio Dewanto itu ya, buat mereka itu lucu banget. Ada orang ngomongin, lu nggak bisa nyelamatin keluarga perusahaan lo, lu pulang selamatin keluarga lo, gitu. Itu buat mereka tuh lucu banget, dan pecahnya itu dari mulai awal sampai akhir tuh ketawa terus. Bahkan yang di Indonesia kita anggap nggak begitu lucu ya, kayak misalnya lu bakal nolongin kita nggak, Allah yang akan nolong lu, itu malah mereka ketawa banget ya. Kenapa yang mereka ketawa gitu? Dan dilihat juga sebetulnya kan menariknya Ghost in the Shell adalah sebetulnya kan mix of comedy kan. There's Asian comedy in it too. Tapi juga ada komedi kering kalau dibilang, komedi yang memang relatable sama orang bule. Delivernya tuh sarkas.
saat deliverynya sarkas, kena banget ke mereka. Norway itu kena banget ke mereka. Mereka ketawa satu gedung yang pas Norway itu, dan itu relate karena datanya juga menyatakan itu tadi. Balik lagi, datanya valid. Dan menurut saya tidak jadi masalah sih. Saat 86 negara, saya rasa keresahan yang sama yang mereka rasain juga sekarang, dunia punya problem yang sama, harusnya relate. Saya yakin. Dan kita Lucu banget. Iya, saya kemarin bikin ini film. sorry. Pertanyaannya kan Ya, boleh kebongkain siapa boleh yang mau menjawab. Film ini kan sangat satir sekali. Ganti nomor telepon. Terus. Darto mau jawab dulu. Kalau saya dianggap tidak pro pemerintah nggak apa-apa karena saya Darto. Oke, ini bagus banget karena teman-teman kan udah nonton semua, jadi nggak apa-apa kita diskusi, ini bagian dari diskusi. It's good karena habis nonton film kalau ada diskusi it's good. Kenapa bentuknya artistik seperti itu? Kan si entitas ini yang membunuhi napi-napi dengan aura yang negatif ini kan dia berasal dari hutan, ya kan? Dari sebuah hutan yang mengalami deforestasi. By the way, aku harus kasih note bahwa kita sebut Norwegia, kita syutingnya bulan Juni-Juli, tapi 2 bulan lalu Norwegia menetapkan diri mereka sebagai negara pertama yang mengharamkan deforestasi. Jadi somehow it click together, nggak tahu gimana caranya. Tapi si entitas yang berasal dari hutan ini, dia tadinya kan punya rumah, dia punya rumah di hutan. Dia adalah penyelaras dari segala sesuatu yang ada di hutan. Nanti jangan diposting yang ini ya karena spoiler. Ini live juga. Oh, kalau live. Dia kan hanya mengetahui dan memahami creation, ya kan? Tumbuhan, hewan, flora, fauna. Itu sama ya, tumbuhan semua. Oh sama. Nah, dia hanya tahu creation. Creation itu kan identik dengan art. Kan kita membuat film juga bagian dari art. So we create. Semua kreator adalah pencipta seni. Dan dia belajar kerusakan atau destruction itu adalah dari manusia yang datang dan menghancurkan rumahnya. Jadi kenapa dia membunuh? Dia hanya belajar dari manusia. Kenapa bentuknya masih artistik? Karena itulah yang dia tahu. Itulah nature. Itu penjelasan. Dari mulai from scratch, cuman ada gudang ya, kalau Dennis sampai Ical ya, berarti ya. Jadi ini kita bangun, penjaranya kita bangun teman-teman, kantor kalapasnya kita bangun, tempat mandinya kita bangun, walaupun airnya keluar itu dibangun semua sama kru-kru kita, dan tidak menggunakan atribut yang real. Jadi nggak ada, tadi untuk menjawab ada foto wapres, nggak ada foto wapres yang sebenarnya. Jadi semuanya apa namanya? Fiktif. Oke. Tapi yang mandi tadi ada pixel-pixelnya itu real dong? Itu real, memang ada gitu, patahnya gitu semuanya. Ada real ya? Emang belakang mereka kan coba tunjukkan aslinya, memang kayak gitu. Beneran bokongnya pixel. Bokongnya pixel kan PR. Pastinya akan ada di beberapa titik di seluruh Indonesia, bukan hanya subtitle Inggris tapi juga ada subtitle Indonesia untuk teman-teman di situ. Betul, ada subtitle. Tadi pertanyaannya, kalau misalnya tayang di 86 negara secara global untuk international audience, gimana kalau nanti mereka melihat image Indonesia ini like gitu ya? Kan kalian sudah memberitakan itu. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat ya beberapa reels di Instagram, di TikTok gitu, kan banyak orang luar ditanya negara di Asia yang paling suka tuh apa? Banyak Indonesia ngomong loh, Indonesia. Tapi karena apa? Bukan karena pemerintahnya, tapi karena rakyat. Di sini kan kita tidak menyalahkan rakyat toh. Iya. Entah siapa lah kita salahin di sini.
Lanjut, Oke, Ci. Lanjut. Terima kasih. Kalau teman-teman boleh lo bertanya untuk para cast. Yang mau kita jadikan poin dari pertama tentang orang yang sebelum mati kayak muncul bolong-bolong gitu ya. Kalau teman-teman lihat itu nggak bolong-bolong, tapi ada isinya. Isinya itu seperti bunga seroja ya. Nah, itu artinya apa? Jadi, entitas ini tuh dia walaupun sangat mengerikan, memperlihatkan yang terburuk yang bisa manusia seperti apa. Tapi ada harapan. Harapannya apa? Itu setiap bolong-bolong itu mengeluarkan tumbuhan. Itu semuanya plants, tumbuhan. Kalau misalnya si tokek pas dia balik gini ya, itu keluar tumbuhan. Jadi itu adalah hope. Jadi kita mau semua yang ada di film ini menunjukkan ada arti gitu. Makanya kita bikin seperti itu. Nah, kalau posternya sendiri ini menarik banget karena the point is kita mau membuat penonton ketika melihat posternya immediately mereka merasa what is this? Apaan sih gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, itu adalah orang yang melihat sistem yang busuk dan bagaimana para napi-napi kita WNI ada di dalamnya. Jadi kalau kita merasa jijik dengan itu, kita jijik sama diri kita sendiri dalam sistem. That's the point. What can we do untuk mengubah itu menjadi sesuatu yang tidak seperti itu gitu. Jadi itu. Yes. Nomor-nomor, apalagi nomor-nomor. Aku suka nomor-nomor karena number speaks a lot gitu. Yang nggak bisa dijelaskan dengan kalimat biasa. Dan of course nomor-nomor di Ghost in the Shell, setiap orang yang mengenakan numbers itu sebenarnya adalah didesain sebagai the true self. Tapi terjemahannya apa? Kalau misalnya aku bilang nanti kayaknya nggak enak ya. Iya sih. Kayaknya aku perlu didikte deh. Kita perlu nanti berdua aja. Doorstop. Kan lebih panjang lagi gitu ya Pak. Tapi nggak boleh kasih tahu orang. Oh, kita ngobrol berdua aja gitu. Iya, ngobrol berdua aja. Itu yang ditahu di luar. Kalau nggak dikasih tahu orang terus gimana? Jogja kan wartawan. Oh iya. Gini deh. Itu kan ada 4 ya. Ada 4 ya. 4 angka kan. 4 angka kan. Oh ya. Yang ada 4 angka itu apa? Bukan toge. Yang 4 angka itu apa? Tahun. Coba ada lagi. Pin. Oh iya, pin juga 4 angka enggak 4 angka tuh nggak harus bersatu, bisa terpisah juga. Tapi kalau bisa bersatu kenapa harus berpisah? Gitu Vindi. Ada jawabannya tadi ada yang nyebut di belakang. Oke. Bingung ya semua. Ada deh pokoknya. Katanya ngasih tau Vindi. Terserah Vindi mau ngasih tau apa nggak sama itu. Miftah silakan. Iya. Materi pertanyaan gimana? Oh, ini pertama kali iya. Perasaannya yang jelas saya nyari lambung ya sekarang kan. Nervous gitu. Iya, masih ada perasaan tidak nyangka juga gitu ya sampai hari ini. Dan memang beberapa kan udah nonton ya dari 16 kota yang udah nonton, udah ditayangin itu beberapa udah memberikan feedback juga gitu ke saya via Instagram, banyak yang komen di Instagram. Tapi alhamdulillahnya, strangely gitu, ternyata penerimaannya juga sangat baik ya. Dan ada juga yang komen waktu mereka nonton di Berlin gitu, sampai nge-DM Instagram saya, dan itu saya ngerasa sangat diapresiasi karena biasanya daily life saya, tarian saya itu adalah tarian yang paling jarang diapresiasi sama orang-orang gitu, karena dianggapnya sebagai ya gitu kan. Jadi kayak akhirnya saya merasa bahwa setelah melihat feedback ini ya saya merasa diberikan tempat yang layak untuk Haria ini berbicara. Saya bertanya pada Ci Oyuha. Yes. Ini film kedua setelah Buffalo Boys ya untuk film Indonesia ya. Bagaimana
perasaan Anda terlibat di sini? Susahkah menghafal dialognya, dan kemudian apakah Anda mengerti konteks? Di sana kita sangat bukan cuman lega tapi senang karena apa yang kita coba suarakan ternyata bisa beresonansi di teman-teman semua. Terima kasih sudah datang hari ini teman-teman, dan mudah-mudahan film ini bisa setidaknya menghibur kita yang sedang mengalami masa-masa yang terlalu membuat pusing sakit kepala. Tapi saya percaya dan teman-teman semua yang ada di sini percaya bahwa apapun yang sedang kita kerjakan, profesi apapun kita, mau apakah kita filmmaker, aktor maupun jurnalis, wartawan, kritikus film, every one of us bisa berkontribusi lewat karya kita, dan itu harus kita lakukan terus. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman untuk apresiasi yang